Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini dalam kasih dan sukacitanya kita bertemu kembali. Mari sebelum kita memasuki ibadah ini, kita akan bersaat teduh sejenak. Mari kita akan menaikkan pujian ini untuk memulai ibadah kita. Ujilah aku Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi ku ada. Kebaktian di hari Minggu keempat bulan Agustus ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah yang melayakkan kita masuk dalam persekutuannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, ketika yang besar dari permulaan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya.
pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Amin. Dipersilahkan duduk. Hari ini saya sangat yakin bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan ada dalam kasih karunia dan pemeliharaannya. Dan itu terbukti melalui pertemuan kita hari ini. Maka hari ini saya menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang ada di rumah. Tidak lupa saya juga menyapa hari ini bersama dengan Bapak Slamet Jatmiko, bersama dengan Saudari Agatha dan Saudari Fangfang, yang hari ini kami bisa bersama-sama melayani dalam ibadah online hari ini. Mari pujian ini juga menjadi pujian bagi kita untuk saling memberikan salam satu dengan yang lainnya. Kejaplah dan lihatlah. Mari kita bisa berdiri, kita bisa bertepuk tangan dan memberi salam satu dengan yang lainnya. Kita pujikan pujian ini. Dipersilahkan duduk kembali. Sebab Allah kita adalah Allah yang besar dan melakukan segala keajaiban di tengah-tengah hidup umat manusia, di tengah-tengah hidup kita. Maka mari bersama kita sujud menyembah, memuliakan dan mengagungkan Dia. Sebab Kau besar, akan kita nyanyikan bersama. Angkat suara pujian, ku agungkan nama
Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah yang penuh kasih. Dia yang mengampuni segala kesalahan. Dia yang menebus hidup kita dari dosa. Dan yang memahkotai hidup kita dengan kasih setia dan rahmat. Mari kita datang kepadanya. Seperti pujian ini, tak terukur kasih-Mu Yesus. Dia yang mati untuk hidup kita. Secara pribadi kita datang mengakui segala kesalahan dan pelanggaran kita. Engkaulah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Engkaulah ya Tuhan yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya mengasihi orang-orang yang takut akan-Mu, yang menyelamatkan setiap pribadi yang mengakui di hadapan-Mu terhadap segala kesalahan, pelanggaran dan dosa-dosa. Maka ya Tuhan, kami beriman dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengampuni dosa kami semua. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita untuk berdiri. Demikianlah berita anugerah Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Silakan duduk. Hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Michael Tony.
pastori yang sedang studi di STFT Jakarta. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian. Bapa, pegang tanganku. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan yang Engkau telah berikan kepada kami. Pada hari ini kami dapat beribadah kepadamu, walaupun di rumah masing-masing. Sementara kami hendak mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu saja. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, teks kita pada hari ini terambil dari Daniel pasal 6, ayatnya yang pertama hingga yang ke-11. Daniel 6, ayatnya yang pertama hingga yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun.
Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah, menurut orang undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari, ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Di suatu waktu, ketika saya sedang mengajar sekolah minggu di gereja, seorang guru memberikan pertanyaan kira-kira begini. Dengan gayanya yang lembut dan semangat dan penuh semangat, guru sekolah minggu ini bertanya, adik-adik semuanya, seandainya kira-kira orang putih, adik-adik, seandainya semua orang baik itu berwarna putih dan semua orang jahat itu berwarna hitam, kira-kira adik-adik mau yang warna apa? Mendengar pertanyaan itu, dengan begitu riang anak-anak kemudian mengangkat tangan dan menjawab, maunya yang putih, Bu, putih. Tetapi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, ada hal yang menarik kala itu. Tiba-tiba ada seorang anak mengangkat tangan dan berkata dengan lantang, kalau saya maunya yang warnanya seperti zebra, oranye-oranye. Jawaban si kecil tersebut lantas memecah suasana kelas pada waktu itu. Ya, seperti biasanya, anak-anak
anak memang sering kali memberikan jawaban-jawaban hal yang tidak terduga. Lucu sekali rasanya bila saya membayangkan hal itu kembali. Mendengar pertanyaan tersebut, kemudian saya merefleksikan, memikirkan kembali. Menyadari atau tidak, tampaknya banyak orang Kristen menjadi seperti itu, bukan? Ya, menjadi Kristen yang seperti zebra, ya, putih, ya hitam. Atau kalau orang-orang bilang biasanya, Kristen sih, tapi Kristen KTP. Sikapnya justru cenderung mengikuti keadaan. Jika keadaannya sangat menekan, biasanya mereka bersikap reaksioner. Mereka berdoa ketika dalam kesesakan, mereka berdoa, "Ya Bapa, tolong kami." Tidak cukup berdoa, mereka memuji Tuhan. Bahkan sampai mereka berpuasa. Supaya keadaannya kembali seperti biasa. Namun, bagaimana jika keadaannya justru menyenangkan, menggembirakan? Alih-alih mereka berdoa, yang ada justru berkata, senang-senang dululah. Buat apa ke gereja? Buat apa melayani? Datang ibadah sudah cukup. Bahkan kalau kita sering ke gereja melayani, beribadah, malahan gak ada lagi yang bisa diceritakan untuk anak-anak cucu nanti. Jadi udahlah, nikmati hidup saja. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, pertanyaannya adalah, apakah ada orang Kristen yang benar-benar putih, yang setia dan tetap taat? Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, teks kita hari ini terambil dari Daniel 6 ayat yang pertama hingga ke-11. Tentunya kita semua tidak asing lagi ketika mendengar kisah ini. Ya, teks ini mengisahkan mengenai kesetiaan dan ketaatan Daniel kepada Allah. Walaupun wakil-wakil raja hendak menjatuhkan Daniel dengan merencanakan siasat yang membuat dirinya dimasukkan ke dalam gua singa. Apabila kita melihat kitab Daniel secara keseluruhan, pada dasarnya kitab Daniel terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, Daniel pasal 1 hingga ke-6. Bagian ini mengisahkan mengenai kesuksesan Daniel dan ketiga temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, di dalam pemerintahan. Dan yang kedua, Daniel 7 hingga 12. Yang menceritakan mengenai gambaran penglihatan-penglihatan Daniel akan terjadinya suatu penganiayaan terhadap umat. Oleh karena itu, apabila kita melihat Daniel pada pasal-pasal sebelumnya di awal, khususnya pasal 3, maka kita juga dapat melihat kisah yang serupa dengan Daniel pasal 6 hari ini, yaitu tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang selamat ketika dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Mari kita melihat lebih dalam lagi. Dalam Daniel 6 ayat yang pertama hingga ke-4. Teks memberikan kita gambaran awal yang jelas mengenai kerajaan yang dipimpin oleh Raja Darius. Sosok Daniel muncul sebagai seorang yang dibedakan karena rohnya yang luar biasa.
Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Oleh karena itu, Daniel ditunjuk sebagai seorang pemimpin yang memiliki tanggung jawab dalam membawahi wakil-wakil raja. Namun demikian, alih-alih wakil-wakil raja tunduk kepada Daniel, wakil-wakil raja justru secara kolektif bekerja sama untuk menyerang dan menjebak Daniel. Mereka mencari-cari dasar tuduhan yang dapat dikenakan pada Daniel agar ia dapat tersingkir. Namun kenyataannya, ketika mereka mencari-cari dasar tuduhan tersebut, mereka tidak menemukan sama sekali bukti tuduhan apapun yang dapat dilaporkan. Hal itu dikarenakan Daniel merupakan seorang yang setia. Ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan kepadanya. Seluruh perjalanannya tidak menunjukkan suatu pun kesalahan. Nah, para wakil-wakil raja kemudian menyadari ada satu hal yang dapat menjatuhkan Daniel, yaitu kepatuhannya kepada Allahnya. Mereka kemudian mengajukan permohonan aturan kepada raja dengan menetapkan barang siapa tidak menyembah raja, maka orang tersebut akan dilempar ke dalam gua singa. Permohonan ini secara jelas merupakan suatu siasat yang akan digunakan para wakil-wakil raja untuk menggugat atau menjatuhkan Daniel. Namun demikian Bapak Ibu serta saudara sekalian, di sisi lain, Raja Darius merupakan seorang pemimpin yang tidak mau dirugikan. Hal tersebut ditujukan dalam teks yang menjelaskan bahwa dirinya mudah digoyahkan oleh para wakilnya. Alih-alih Raja Darius memeriksa dan mengoreksi, Raja Darius justru luput. Akibatnya, Daniel menjadi celaka. Wakil-wakil raja tersebut berhasil mendapatkan keinginan yang sebenarnya merupakan siasat untuk menjatuhkan Daniel, menjebak Daniel agar ia jatuh dan dimasukkan ke dalam singa, dalam gua singa. Namun demikian saudara-saudara sekalian, dalam ayat 11 dijelaskan bahwa Daniel justru tetap berpegang pada pendiriannya dengan berdoa dan menyembah Tuhan. Bahkan di ayat 12 selanjutnya, dia tetap berdoa walaupun wakil-wakil raja masuk. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, apabila kita melihat di bagian akhir teks dalam Daniel 6, maka kita akan mendapati bahwa terjadi suatu pembalikan peran utama. Yang awalnya wakil-wakil raja tersebut berhasil, tampaknya berhasil untuk menjatuhkan Daniel. Di akhir, Daniel justru selamat. Dan semua orang kemudian diperintahkan untuk menyembah Allah Daniel. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, melalui teks kita pada hari ini, izinkan saya meringkasnya menjadi 3 poin penting yang kemudian saya singkat menjadi 3 kata, yaitu KTP. K. Ketekunan. Kisah Daniel menggambarkan bahwa dirinya memiliki sikap ketekunan. Ia tetap setia dan taat pada perintah Allah. Bahkan sejak awal,
apabila kita melihat pasal-pasal Daniel sebelumnya, ketekunan Daniel ditunjukkan melalui sikapnya yang memilih untuk tetap taat dengan tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur. Bahkan di dalam ayat ini Daniel justru menunjukkan ketekunannya dengan tetap berdoa dan setia kepada Allah. Yang kedua, tahan uji. Dengan sikap ketekunannya, Daniel menunjukkan bahwa dirinya juga memiliki karakter yang tahan uji. Walaupun dalam kondisi menyesakan sekalipun, ia tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Ia bahkan tetap memilih untuk menyembah Allah dan tidak menyembah siapapun. Dan yang terakhir, pengharapan. Dengan memiliki karakter ketekunan dan karakter yang tahan uji, Daniel menjadi seseorang yang memiliki pengharapan. Yang menyadari bahwa Allah akan terus menolongnya, akan terus menyertainya. Karena ia hanya berfokus pada Allah saja. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, seringkali di tengah situasi yang sangat menyesakan, banyak dari kita justru tergoda untuk tidak setia dalam menaati firman Tuhan. Banyak orang Kristen kemudian memilih meninggalkan imannya demi kekasih, demi pekerjaan, demi harta kekayaan. Bahkan tidak perlu jauh-jauh. Di tengah situasi sekarang ini, wabah COVID-19 misalnya, seringkali kita juga tergoda untuk menjadi tidak taat dan tidak setia. Kita mungkin keluar tidak menggunakan masker. Kita memilih untuk tidak mencuci tangan, merasa bahwa semuanya tidak akan terjadi apa-apa. Kita tidak mengikuti protokol dari pemerintah. Dan bahkan ketika kita melihat di awal-awal, seringkali kita juga justru malah berfokus pada diri sendiri. Alih-alih kita membantu mereka yang sedang berjuang di garda terdepan, beberapa orang justru tidak melakukannya. Seperti yang saya sebutkan di awal, ketika kita diperhadapkan dalam keadaan sulit, banyak orang kemudian mengatakan, itu cuma Kristen KTP. Seperti zebra tadi, ya putih, ya hitam, setengah-setengah. Tetapi saudara-saudara sekalian, sebaliknya, melalui teks kita pada hari ini, kita justru ditantang dan diajak untuk merefleksikan dan menjadi Kristen yang KTP yang baru. Maksudnya, ya, bukan sekadar identitas saja, melainkan menjadi Kristen yang KTP. Jika Kristen KTP sebelumnya tidak setia dan taat dan tidak taat, sekarang menjadi Kristen yang memiliki ketekunan. Kita diajak dan ditantang untuk menjadi seorang yang Kristen yang tekun, setia, dan terus berkarya, walaupun dalam kondisi yang menyesakkan. Jika sebelumnya Kristen KTP mudah digoyahkan, kita justru ditantang untuk memiliki karakter yang tahan uji. Kita ditantang untuk menjadi Kristen KTP yang tahan uji dalam kondisi apapun. Dan yang sekalipun dalam keadaan menyesalkan, kendati kita tergoyahkan, kita justru memiliki pengharapan.
kita dapat menjadi seorang Kristen yang berjuang sampai akhir karena kita hanya fokus kepada Allah saja. Permasalahannya di sini adalah bagaimana cara kita setia jika kondisinya memang menyesalkan. Kita tetap bisa melakukan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat mendisiplinkan diri dengan tetap merenungkan dan membaca firman setiap hari. Bahkan di masa-masa seperti ini, kita dapat terus setia dengan selalu mencuci tangan, menggunakan masker ketika berpergian. Bahkan kita tidak berfokus pada diri sendiri. Apabila ada saudara atau rekan kita yang membutuhkan di masa-masa seperti ini, kita dapat membantu mereka. Dan tetap terus beribadah dan bersekutu kepada Allah di rumah masing-masing. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, jika kita sudah taat, jika kita sudah setia, tetapi pada kenyataannya kita justru tetap menderita, itu artinya kita justru dilatih untuk terus berpegang kepadanya. Sekali lagi, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, mari kita merefleksikan dan menjadi Kristen yang KTP. Kristen yang memiliki ketekunan, tetap setia dan taat dalam segala kondisi. Tahan uji walaupun keadaan yang menyesakkan, kita justru tetap berfokus kepada Allah. Dan memiliki pengharapan. Dengan tetap tekun dan setia, kita memiliki pengharapan bahwa Allah akan selalu menyertai kita. Kiranya Allah dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas firman yang Kau telah berikan kepada kami. Kami menyadari bahwa seringkali kami tergoda untuk tidak taat kepadamu. Kami menyadari bahwa seringkali kami memilih untuk berfokus pada kami sendiri dan melupakanmu. Hari ini Bapa, kami mau bertekad, kami mau melatih diri kami, mendisiplinkan diri kami untuk tetap terus berpegang kepadamu. Pimpin kami Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja. Amin. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari Saudara Michael Tony. Kiranya kasih karunia melimpah di dalam hidup Saudara Michael, diberkati untuk perkuliahan dan sebagainya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengundang kita berdiri. Kita akan menyatakan komitmen kemuritan dan pengakuan iman rasuli. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah kita bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Pujian ini akan kita nyanyikan bersama sebagai pujian untuk kita berdoa syafaat. Kaulah harapan, Tuhanlah harapan kita, sumber pertolongan kita. Tuhan kami yang Maha Pengasih, hanya Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Hanya Engkaulah sumber pengharapan di dalam hidup kami ketika kami menapaki, melewati kehidupan yang berat. Dalam setiap pergumulan kami, Engkaulah Tuhan yang kami percayai, kami imani mampu menolong. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersama-sama dengan segenap jemaat yang mana mereka dalam proses pemulihan, yang mana mereka senantiasa harus melewati setiap hari dengan meminum obat. Tuhan, tolonglah untuk saudara Wawan, tolonglah untuk Ibu Yuli, tolonglah Ibu Salim, Ibu Ngadinah, Bapak Ferry, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bersama dengan jemaat senior, kami berdoa untuk Ibu Eti, Bapak Slamet Jatmiko, untuk Bapak Sutanto, Ibu Sriatun, Bapak Suyatno, untuk Ibu Sriwinarti, Ibu Salim, Bapak Sugeng, Ibu Kustiati, Bapak Manuel, demikian juga Ibu Sri Wahyuni, Bapak Suleman. Kami menyebut Ibu Watini, Ibu Yuli Supardi, Ibu Sulasmisi, Bapak Paimin, Ibu Suprapti, Ibu Lani, Bapak Supratnoto.
Kami berdoa Ibu Hartini, Bapak Jasron, untuk Ibu Sutama, untuk Bapak Purnomo Parmin, Ibu Susilowati, Bapak Suharno, Ibu Liptia, Ibu Ani Ingtias, Mbah Ngadinah yang ada di Poncomulyo, demikian juga Ibu Ngadinah, Ibu Lim Yohana, Ibu Yulianti Junaidi. Kami menyerahkan ya Tuhan para senior kami tersebut, diberkati di dalam nama-Mu. Demikian juga dengan jemaat di dalam pergumulan saat ini. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong ketika kami bergumul dengan kesehatan, bergumul dengan perekonomian, bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan pasangan hidup, bergumul dengan pekerjaan yang ada saat ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, oh Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia-Mu melimpah bagi jemaat. Biarlah pertumbuhan rohani juga tetap kokoh di tengah pandemi saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, untuk Saudari Kusuma Dewi, untuk Saudari Jubilate, demikian juga dengan Ibu Salim. Tuhan, Engkau menolong memberkati mereka. Biarlah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dan tahun hidup mereka dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang mengandung Ibu Tatu, demikian juga dengan Ibu Esti. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Kami bersyukur bahwa Tuhan menolong mereka dan juga anak yang dikandung. Untuk Ibu Lingling yang telah Tuhan karunai dengan seorang bayi laki-laki. Terima kasih untuk proses persalinan yang berjalan dengan baik. Berkati pemulihan, berkati anak yang telah dilahirkan. Kiranya Tuhan Engkau menyertai. Demikian juga kami berdoa bagi anak-anak Komisi Elroy. Biarlah mereka dalam keseharian hidup, terutama dalam sekolah saat ini, Tuhan tentu tidak mudah bagi mereka dan juga bagi para orang tua mendampingi sekolah secara daring, secara online. Tuhan, berkatilah anak-anak kami tersebut. Berkati orang tua supaya dapat membimbing, memberikan bimbingan kepada anak-anak. Berikan kesabaran Tuhan kepada para orang tua. Kami pun berdoa bagi Pastori Paguyuban Mahasiswa Teologi Muria Indonesia, yang hari ini kami bersyukur dilayani oleh Saudara Michael, anggota pastori. Tuhan, kami berdoa untuk Saudara Michael dan juga rekan-rekan pastori yang lainnya. Biarlah Engkau memberkati studi, memberkati biayanya, studinya, demikian juga prakteknya, demikian juga dalam relasi di GGKMI, karena merekalah Tuhan sebagai masa depan bagi para pelayan Tuhan di lingkup GKMI. Kiranya GGKMI pun dapat dengan sukacita memberikan kepada mereka kesempatan untuk belajar. Terima kasih Tuhan. Pengurus pastori pun diberkati. Tuhan, di bulan kemerdekaan ini kami terus mendukung Kabupaten Kudus, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa diberkati Kudus, diberkati Indonesia. Supaya Tuhan, di masa normal yang baru ini, Kudus, Indonesia dapat memiliki kekuatan ketahanan sosial, budaya, ekonomi, politik, semuanya Tuhan ditolong oleh karena kasih karunia-Mu. Berikan kesatuan hati kepada seluruh pihak terkait, pemerintah, aparat keamanan, para medis, demikian juga tim gugus COVID, para peneliti untuk vaksin, demikian juga para pemuka agama, terutama Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, para pemimpin gereja, baik di Kudus maupun di Indonesia, supaya seluruhnya dapat
senantiasa bergandengan tangan, terus setia mewartakan kasih dan kebenaran di tengah-tengah situasi saat ini. Kiranya Tuhan, kami dapat segera terbebas dari belenggu pandemi saat ini. Kami segera dimerdekakan ya Tuhan. Sampai pada waktu itu, kiranya kami senantiasa bergumul, berdoa, memohon uluran tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan doa ini ke hadirat-Mu. Dan sebagaimana Engkau mengajarkan kepada kami untuk menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berapa banyak berkat Tuhan untuk kita dalam hidup kita sehari-hari? Tentu sangat banyak. Oleh sebab itu hari ini kita pun akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari saya mengundang kita berdiri dan kita akan memberikan persembahan. Sebagai landasan persembahan kita, firman Tuhan berkata di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan. Kami persilakan duduk kembali. Mari kita akan berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Maka Tuhan, dengan sukacita kami memberikan persembahan ini. Biarlah Tuhan persembahan ini Engkau sucikan, Engkau kuduskan bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Haleluya. Amin. Bawalah persembahan. Saudara-saudari, seperti Daniel ketika ia menghadapi persoalan pergumulan yang berat, ia datang kepada Tuhan dan memohon Tuhan menyertainya, membimbingnya, memegang tangannya. Demikianlah kita. Mari pujian ini menjadi pujian bagi kita untuk memperteguh iman kita bahwa Tuhan akan memegang tangan kita. Pegang tanganku.
kita berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Ibadah di minggu keempat bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan, telah selesai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita dilayani oleh Saudara Michael dari STFT Jakarta. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan dari Saudara Michael dan Bapak, Ibu. Demikian juga doa kita untuk rekan-rekan pastori lainnya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Saya tetap mengingatkan kita untuk selalu taat dengan protokol kesehatan. Walaupun saat ini kita telah memasuki masa yang baru, new era. Tapi maksud saya era normal. Tetaplah jangan abaikan protokol kesehatan, jangan remehkan. Karena kita pada dasarnya memang belum selesai dengan pandemi saat ini. Mari tetap berdoa bersama dengan keluarga supaya kita dapat segera kembali beribadah dan laksanakan setiap aktivitas, baik pekerjaan, kegiatan belajar, mengajar di rumah dengan baik. Tuhan memberkati kita. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan